Oke. Udah muncul kan? Udah muncul? Oke. Jadi ini aku apa ya, Excelnya udah dikirim ke Gilang. Jadi kalau misalkan yang mau tinggal minta aja dari Gilang. Jadi kan langkah pertama tuh kita melengkapin dulu data-data kosong yang ada di ini. Nah, ini tuh pakai rumusnya sama dengan ini rata-rata dari 3 pos stasiun yang kita pakai. Ini. Jadi kayak gini misalnya tuh, kan kita mau ngitung data dari sini. Pakai rumusnya tuh yang average. Ini metodenya metode mixing data. Jadi kita tinggal ngeklik ini dari sini, terus ke sebelah sini juga, tambahin ini. Terus ini. Karena ini aku pakai ada yang pakai 4 stasiun, jadi 4 pos, jadi ini rata-rata dari 4 pos tadi. Di sini. Enter. Udah. Setelah selesai, tinggal ngedrag aja ke sebelah sini. Ini udah selesai. Tinggal didrag aja. Ini salah sih. Oh, salah. Kayak gitu, buat ininya, buat nyari nilai rata-ratanya. Kemudian, nah udah muncul hasil-hasilnya nih. Nah, cek dulu ya ini data. Biar tahu. 91. Silakan. Kayak gitu. Kenapa? Ini ada di ininya. Ada datanya di apa? Yang data ujian dasarian Bali. Itu dikasih sama Pak Nuryadi, itu ada di ininya apa, di link yang Google Drive-nya Rensi. Ya. Ada. Tinggal apa? Di sini kan ada nih di infostat. Nah, ini kan ada nomor-nomor jomnya. Misalkan lo ke bagian 208 nih. Berarti cari pos yang ini, Staklim Negara, Pesantren Balukan, dan Bajera. Disesuaikan aja sama stasiunnya. Kita tinggal masukin datanya ke sini. Gitu. Nah, kalau udah selesai, terus pertama kita ngitung ininya dulu apa? Biar mudah ya, biar kelihatan mana yang kurang dari 50 dan mana yang lebih dari 50. Biasanya gitu gini. Nah, itu di blok dulu semua. Kalau udah muncul nilai-nilainya, nah habis itu ke format bersyarat. Terus ini harusnya mana? Lebih bingung bahasa Inggris. Nah, misalkan
Pokoknya itu ada di format ini, di format bersyarat yang waktu itu diajarin Pak Evan tuh. Jadi yang nanti itu yang otomatis, tapi sih yang aku kirim itu yang Excel yang aku kirim udah otomatis itu. Jadi tinggal ngisi aja, nanti juga otomatis ngewarnain gitu, ngewarnain surat apa ya, dasarian-dasarian mana aja yang curah hujannya kurang dari 50 nanti bakalan diwarnain warna biru gitu. Nah, kalau misalkan udah selesai ngisi data ininya, ngisi data jadi apa dari dasarian hujan, hujan dasariannya, terus kita ngisi data ininya, ngisi data pertama tuh nilai rata-ratanya dulu, nilai rata-rata tuh dari ini. Nah, kalau kita rata-ratain dulu curah hujan dasariannya selama periode. Oh, ini salah nih periode. Karena kita berhitung sampai 2020, jadi sampai 2020 ini. Nah, karena kita pakainya dari ini tuh benar gak sih? Kita tuh pakainya rata-ratanya gak sih? Dari 91 benar. Dari 91 rata-ratanya nanti tinggal ngedrag ke 11. Nah, kalau udah muncul hasilnya, nah sekarang tinggal nentuin curah awal musim kemarau-nya dan awal musim hujan. Kalau di sini kan ini nih. Nah, ini periode musim kemarau-nya. Nah, ini kan yang lebih dari 50 mm dan ini kurang dari 50 mm. Nah, kalau biar mudah mengetahui dasariannya itu biasanya aku kasih ini sih, kasih nomor dasariannya. Nah, berarti kan ini awal AMK-nya itu di dasarian ke-12 dan AMH-nya di dasarian ke-20. Nah, nanti tinggal masukin ke ininya ke sini. Nah, habis itu setelah dimasukin nilai rata-ratanya, kita hitung curah hujan rata-ratanya per tahun. Nah, curah hujan CHMK-nya tuh di cara ngitungnya dari total, total dari ini. Dari periode musim hujannya untuk menghitung curah hujan musim kemarau-nya. Sedangkan untuk rata-rata curah hujan musim hujannya ini dihitung dari berdasarkan periode musim hujan. Nih. Nah, setelah kita dapat nih apa namanya tuh dapat curah hujannya dan kita udah dapat awal musim kemarau dan awal musim hujannya, terus kita nentuin tiap tahunnya dari 91 sampai 2020. Nah, nah terus 91 pakai kriteria kalau kita ikut ke Pak Ervan itu ya 3 dasarian itu yang apa namanya tuh, kalau AMK tuh 3 dasarian berturut-turut Pak Ervan tuh lebih dari 50 mm 3 dasarian berturut-turut. Nah, nanti kita tulisin indeksnya, itu indeks ini tuh apa namanya tuh nomor dasariannya gitu, dasarian keberapa. Nah, ini rata-ratanya, nilai rata-ratanya. Nah, terus ini deviasinya. Nah, karena ini otomatis, jadi kalian cuma tinggal jadi ini gitu doang sih, indeksnya doang. Nanti juga ininya juga nilainya bakalan otomatis. Sama mungkin yang harus diganti itu ini. Nah, ini tuh dihitungnya tuh berdasarkan, nah ini periode musim kemarau-nya. Nah ini disesuaikan sama
periode musim kemarau masing-masing jam. Nah gitu. Nah nanti nilai rata-rata ini diperoleh dari nilai yang ini. Nilai rata-rata yang ini. Nah, kemudian ini persenannya udah otomatis. Jadi persenan itu dari rata-rata, bukan dari apa, dari CHMK tahun tersebut dibagi CHMK rata-rata 20 tahun dikali 100%. Nah ini BN-nya sifatnya tuh udah otomatis. Jadi kalian tinggal ngisi apa ya, kalau di ini mah tinggal ngisi indeks dan merubah ininya aja, CHMK-nya aja. Nanti juga otomatis nilai-nilai kayak deviasi, kayak nilai sifat kayak itu bakalan keganti. Nah, ini juga berlaku buat yang musim hujannya. Jadi kalian cuma tinggal ngisi indeks-indeksnya aja, kemudian mengganti nilai rata-ratanya sesuai dengan hasil yang kalian dapat di jam yang bersangkutan. Kemudian mengganti juga ini periode musim hujannya, kan tiap jam itu beda-beda periode musim hujannya. Cuman yang harus diperhatikan itu periode musim hujan itu dihitung dari periode tahun sekarang dengan tahun berikutnya. Jadi kalau misalkan kita mau ngitung tahun 91, jadi kita ngitung dari awal musim hujan di tahun 91 ditambah musim hujan di 92. Jadi dari 91 sampai 92 di bulan ini. Kayak gitu. Nah, terus setelah selesai nanti sama prosesnya nanti juga dia bakal update otomatis untuk sifat-sifatnya. Nah, kalau udah selesai, nah baru kita ke bagian karakteristik periode musim hujannya. Nah, bentar ya. Nah, ini sama juga udah otomatis si hasil perhitungannya. Jadi ngitung selama periode tahun 91 sampai 2020 tersebut berapa sih AMK, berapa tahun AMK itu mengalami maju gitu. Nah, ini dihitung berdasarkan rumus ini. Jadi nanti yang kurang dari 0 bakalan dihitung. Nah, kemudian ini juga sama, ini udah otomatis. Termasuk ini juga, persenannya juga, persenan ini tuh dihitung dari, ini kan selama 30 tahun, dari 91, dikali 100%. Kayak gitu. Nah, sifat musim kemaraunya dihitung juga berdasarkan yang ada di atas normal itu berapa, sama yang di bawah normal itu berapa. Tapi karena ini udah otomatis, jadi kalian yang penting benar dulu ngisi di bagian atas ininya. Di bagian ini udah benar, nanti ke sini juga udah bakalan benar. Nah itu. Ini sama sifat musim hujan juga sama. Nah kalau ini kalau untuk bagian ini kalian tinggal nentuin tahun-tahun ini aja sama ini. Misalkan dari tahun 2004 deviasi AMK-nya berapa. Nanti kalian lihat lagi ke sini deviasi AMK-nya berapa. Kalau misalkan di tahun 2004 berdasarkan ini kan deviasi AMK-nya tuh negatif 1. Berarti kalian isi juga negatif 1 di sana. Nah, terus kalian juga isi yang atas berapa ya, sifat musim kemarau-nya itu gimana gitu. Kalau misalnya, nah kita lihat lagi ke tahun 2004, sifat musim kemarau-nya tuh 94% normal. Nah, kita juga tetap juga di sini. Nah, langkah ini dilakukan sama juga ke tahun-tahun berikutnya. Jadi dipisah juga, tapi dipisah yang
El Nino dan dipol mode positif, kemudian dipisah juga yang El Nino dipol mode positif dan menjadi kondisi perayaan Indonesia yang negatif itu apa perayaan Indonesia yang lebih dingin. Nah ini kan pada saat El Nino, nah ini kan baru musim kemarau. Nah langkah yang sama juga dilakukan pada musim hujannya kayak gitu. Nah kalau udah selesai, nah ini juga nanti dilakukan juga pada saat kondisi La Nina. Nanti kalau buat tahun kita disamain ini sama tahun yang ada di sini karena ini berdasarkan eh, contoh dari Pak Nuryadi dan data di Volmod dan data ENSO dari yang kita bikin pas sebelum UTS itu kita masih ragu sama metode yang dipakai sama Pak Elvannya gitu. Karena beberapa perhitungan itu kayak jauh banget dari nilai eh, indeks indeks SOI dari keluaran OA-nya gitu. Jadi aku lah lebih prepare pakai eh, yang Panuryadi itu. Tapi nanti kita lihat aja gitu kalau dari Pak Ervan kayak gimana. Ini nggak menyesuaikan aja sih. Udah sih kalau buat penjelasannya masih simpel sih, cuman itu aja. Ada pertanyaan nggak? Man mau tanya. Ya gimana? Kan kalau yang AMH itu kan suka ada yang nggak ada ininya kan, nggak ada AMH-nya kan. Nah itu berarti di kolom kolom perhitungan musim hujan, berarti di strip aja ya? Ya di strip aja. Oke. Itu berarti semuanya di strip kan? Kalau AMH-nya strip berarti deviasinya, persennya, sifatnya itu di strip semua kan? Ya. Eh, Oke. kalau sifat sih diisi, diisi gak ya? Kayak diisi aja kalau sifat. Tapi emang nggak ada musim aja gitu. Jadi apa ya? Jadi awal musim hujannya itu tidak jelas gitu. Tapi kalau sifatnya diisi aja. Oh ya, sifat. Oke. Berarti persen sama sifatnya tetap diisi ya? Ya, diisi. Oke. Ada lagi nggak? Enggak, itu jadi dari 4 pos dijadiin 1 pos gitu kan. Iya, jadi kan gini nih. Nah ini tuh ada 4 pos nih. Misalkan lu dapet 4 pos, tinggal ngisi aja di sininya. Ngisi ke sini. Ini kan pos 1 nih. Ini pos pertama, kemudian ini pos kedua, ini pos ketiga, ini pos keempat. Nah nanti dari 4 pos ini tuh bakalan jadi data ini. Nah data ini jadi 1 pos. Kayak gitu. Tahu nggak sih? Tapi yang kan gue jam 2.06 kan. Nah di Ya, drive-nya Renzi kan ada 2 Excel. Yang pertama Excel yang data hujan yang asli, terus sama Excel-nya Pak Nur. Nah di Excel-nya Pak Nur ini kan ada sheet jam 2.06. Bapaknya kan udah ngitung tuh dasariannya. Jadi gue ngikutin, tapi ternyata bapaknya itu cuma ngitung 4 pos. Jadi di info stasiun di filenya bapaknya untuk info stasiun yang jam 2.06 cuma 4 pos, sedangkan yang di data file Excel asli, yang data CH asli, info stasiunnya buat jam 2.06 tuh ada 8 pos. Coba lihat deh. tapi di sininya cuma 4, Mak. Cuma kalau yang di Excel yang data ada Ya. 8. Kalau aku ngikut yang ini aja sih, Mak. Menurut aku. Terus tadi Karena data yang kalau 8 kayaknya kebanyakan nggak sih? Ini rata-rata kan, kita ambil aja rata-rata ini 1 jam itu rata-rata 3, 4 atau 2 gitu. Kalau 8 kayaknya kebanyakan. Itu kayaknya salah deh. Jadi aku lebih nanti, cepat pakai yang ini aja. tadi Iya. aku udah tanya Rensi, tapi Rensi jawab nanti belum pegang laptop. Ya udah. Hmm. Paling gitu sih. Kalau dari aku, apa ya, soalnya pakai yang ini aja, pakai yang sesuaiin sama
data dari Infostat yang contoh perhitungannya aja. Ada lagi pertanyaan nggak dari yang lain? Dari Adit mungkin, Lutfi, ada pertanyaan? Man, mau tanya. Ya, gimana? Tadi lebih dari 50 atau lebih dari sama dengan 50? Lebih dari 50 aja. Berarti kalau 50 tuh belum masuk ya? 50, kemarin tuh aku udah sempat nanya. Kayaknya tuh 50 udah masuk. 50 udah masuk. Berarti kalau ada 50, 51, 52, berarti itu udah masuk dari 50 ya? Udah masuk. Oke, makasih. Ntar contoh Excel perhitungannya dari digilang ya. Tadi bilang share ke kalian. Mungkin yang lain ada pertanyaan lagi gak? Pan, ini yang Pak Pendi gimana Pan tugasnya Pan? Bingung ya. Punyamu gimana nentuin Ya, jadwal gimana? tanamnya? Ya, kan ini apa ya? Kan setahu aku ya kalau misalkan nentuin jadwal tanam itu tuh pakai data dasarian kan. Nah, sedangkan ini tuh pakai datanya itu data curah hujan bulanan. Nah, ini mah ya menurut pendapat aku ya, kemarin juga udah diskusi sama Nana sama teman-teman yang lain. Kalau misalkan pakai data bulanan itu lebih cenderung ke periode tanam. Periode tanam tuh kayak misalkan di bulan-bulan apa nih untuk daerah tersebut cocok untuk ditanam tanaman apa namanya tuh misalkan tanaman jagung sama tanaman kentang gitu. Kalau misalkan periode awal apa ya jadwal tanam itu tuh kita makanya data dasarian setahu aku. Nah, untuk periode tanam itu tuh aku baca di PPT-nya pada Nuryadi itu periode tanam tuh ketika si apa namanya tuh ATH atau apa ya yang persenan itu tuh ada tuh yang nilainya persenan ketika nilainya tuh nggak di bawah 50%. Nah, jadi aku tuh udah sepakat nih sama teman-teman yang lain kemarin. Jadinya kita bikin petanya tuh di bulan-bulan ketika si ATH-nya tuh nggak kurang dari 50%. Jadi misalkan nih tanaman jagung butuh waktu tanamnya itu misalkan 4 bulan nih. Nah, berarti kita bakalan narik 4 bulan dari bulan ketika si ATH-nya kurang dari 50, ditarik ke belakang. Nah, itu jadi periode awal tanamnya. Jadi kayak gitu sih kalau dari kelompok aku. Oh, kamu yang pakai ATS ya, ya, Man? Ya, pakai ATS bukan ATH sini. Ya, ATS. Kalau kamu gimana, Mak? Enggak, kemarin kan tanya ini kan, yang Rensinana, kan mereka kelompokmu. Kalau Nana sama kelompok aku, tapi kalau Rensi bukan ya. Oh, bukan. Ya udah, itu mereka Nanti berdua kelompokku sih. gimana? Katanya pakai ATS, terus aku kayaknya mau ini deh. Mau pakai Mau ATS pakai juga, yang grafik ATS itu loh. Iya, ATS Ya, emang. jadi gini sih, menurut aku ya, Pan. Ini mah kita sepakatin aja biar gak susah juga. Jadi kan tadi ntar tuh ada pertama tuh ada peta dulu ini kan, ada peta apa namanya tuh peta Alderman. Alderman kan. Nah, udah aja gini aja si apa namanya tuh si buat jadwal tanamnya itu pakai grafik aja sih menurut aku. Benar gak sih? Biar gak Iya susah bisa. juga gitu. Bisa, maksudnya kelompokku juga grafik. Oh gitu. Ya udah jadi biar kita aja Berarti juga. nggak Susah juga. dipetain jadwal tanamnya. Yang dipetain cuma aldemannya doang punyamu kan. Jadwal tanam itu nggak ada petanya. Jadwal tanam itu interpretasi dari pemetaan neraca air lahannya. Paham nggak?
Kamu lihat Aku yang di kira, PPT-nya Pak Nur juga nggak ada peta jadwal tanam. iya, aku cuma taunya peta oldemannya yang di PPT Pak Nur. Makanya aku kira Nah, ini tugasnya disuruh memvisualisasikan jadwal tanam dalam peta kalau maksudnya. kalau di apa di PPT Pak Nur tuh ada yang peta oldeman, neraca air lahan sama peta buat kekeringan. Ya, Ring. Nah, nah kalau sebenarnya kalau eh, menganalisis tugasnya Pak Fendi ya, itu yang dimaksud itu petanya sampai yang neraca air lahan. Karena kan buatlah lahannya, jadi ada berdasar neraca air lahan dan bikin pemetaannya. Jadi kalau aslinya sampai situ, cuman kan banyak ya. Kita kan memperbandingkan otomatis kalau aku ya 32 pos. Berarti ada 32 pos peta neraca air lahan dikali 2 karena jagung sama padi kan beda. Mm-mm. Kan? Nah, itu Berarti banyak banget. iya ada 64. 64. Untung neraca air lahannya kan ada yang lahan sendiri, ada yang padi, ada yang jagung. Kalau lahannya dimasukin jadi berapa tuh banyak? Tapi kita enggak kan yang lahannya doang. Kita cuma jagung sama padinya aja kan. Iya, jagung sama padi. Atau gini aja, Pan. Kita bikin Gimana? ini aja peta yang kekeringan. Jadi si keringan itu jadi buat pertimbangan kita nanam jagung sama ininya gitu. Jadi kan nanti itu ada dua peta tuh. Terus ada dua peta ini kan sama jadi ada 24 peta ya. Kalau Susah. Harusnya dasarnya kan neraca air lahan dulu baru kekeringan dong. Kalau kekeringan juga sama aja bikinnya 64. Karena kekeringan iya kan ya? Kekeringan jagung sama Kan kekeringan kan berarti satu peta banyak pos kan. Berarti satu peta aja. udah udah nih. Udah beda beda. itu tugas Pak Fendi. Buta amat Sebenarnya lah. sebenarnya gini sih kalau Pak Fendi itu cuman tugas bukan tugas puas. Terus Ya apa? itu sih ngerinya tuh gitu. Malesnya tuh kenapa nggak dibikin tugas UAS gitu kan? Jadi kita Nah, tuh ya. worth it gitu ngerjain Iya, sesuatu buat kirain juga. nganggapnya tuh buat project kan awal. Iya, anjir. Tapi Ya soalnya kan udah kelompokan juga kan. maksudnya emang nggak tahu ya bapaknya ya, dalam arti juga senior pun mengeluhkan hal yang sama, bahkan Junior nilainya juga pun tuh. nilainya tiba-tiba B gitu kan, udah ngerjain susah-susah, maksudnya DL-nya ya nggak Ya udah itu manusiawi, gara-gara kelas kita itu. tapi ya tiba-tiba gitu nilainya. Ya kerjain sebisanya aja, soalnya hasil akhirnya kamu mau niat mau enggak ya beda-beda Sama aja. tipis lah. Ya sebisanya sih. Iya ya. Hah? Semangat. Jadi PJ-nya semangat. Gue ngejain ini coy. Lah besok-besok lu lah. Porsi nanti lu lihat. Lu lah. Tiba-tiba dosen lu lang. Mana ada lagi bahasan nggak? Ya Aji udah gabung nih. Udah Itu 5 mending menit nanggung. disepakatin aja nggak sih sekelas? Mau Kenapa, Pak? gimana? Yang Pak F itu loh disepakatin sekelas. Iya Pan, sama lu Pan diiniin aja di apa diputuskan aja. Tapi yang paling gampang Pan, jangan yang paling susah. Maksudnya Iya, gimana? kan. Maksudnya mutuskan apa nih?
hasil Hasil- petanya apa aja gitu. Enggak, maksudnya outputnya tuh apa aja gitu sih dari Ya, hasil itu kan. outputnya apa aja? Ya outputnya kalau di yang tadi tak jelasin, outputnya itu all the man sama Mm-mm. peta neraca air lahan. Jangan Peta. 64 peta lah, Pak. Nah, makanya maksudnya mau kesepakatannya kayak gimana? Maksudnya cuman peta, sebenarnya bisa loh interpretasi cuman dari peta all the man sama grafik. Nah, Iya. mau apa all the Mau man gitu sama aja. grafik doang atau gimana? Asal kompak ya, Van. Iyalah, asal kompak lah. Bapaknya, oh karena aku nggak ngajar gitu. Masa gitu. Iya, nggak sadar ya. Enggak, bapaknya menganggap ngasih keringanan ke. Iya, Jangan emosi lah, sabar. lu jadi dosen aja lah, bisa lu. Kasih tugas dulu lah. Google Map. Penempatan diklat Iya, lagi loh. lah, santuy. Dia lo sekedar buat menilai Iya, presentasi kita, kenapa harus lewat video sih? Kenapa nggak tatap muka langsung? enggak, soalnya Saking malesnya Pak, itu. Pak Nur tugasnya dulu kayak gitu. Video presentasi. Tapi kan Pak Nur kan tugas awal semester sampai akhir semester kan. Mm-mm. Biasalah Pak Nur lah. Dan ini 2 minggu doang. Tantangan memang. Terus ditambah akhirnya kan. Nah, bapaknya merasa baik hati ketika gitu bisa di lobby gitu. Bapaknya menganggap itu baik. Jadi dinilai apa? Jelek. Deadline-nya Itu aja, Pak, deadline-nya. Berarti ini tugasnya DL tugas yang jadwal tanam ini sebelum UAS kan? Iya. Tapi ada project UAS lagi kan? Sebelum UAS kan diundur, man. Oke. Nanti di classroom kan pasti ada pembaruan. Biar di-kick aja Terus lah ada- dari Google Classroom-nya. Nggak bisa lah. Masa ya? Lu yang di-kick dari STMKG. Dia baru kepotong itu. Ya, enggak sudah. Wah, udah full tugas, coy. Siapa yang udah bikin abstrak? Lucu lah. Anjay. Diem-diem si belut. Udah. Mau bikin abstrak juga gue. Kasih, Man. Yuk.